Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Apa kabarnya? Selamat datang di Tanpa Nama Talk, sebuah live Instagram by Psikologi Tanpa Nama. Oke, udah siap ya teman-teman buat hari ini kita belajar hal baru lagi. Perkenalkan, aku Karenina, bagian dari Psikologi Tanpa Nama, sebuah platform yang membantu kalian untuk mengenal diri kalian dan menjaga kesehatan mental kalian. Nggak hanya secara mandiri, tapi kalian juga bisa mendapatkan bantuan dari psikolog profesional. Banyak banget teman-teman layanan psikologi dari Psikologi Tanpa Nama. Kalian bisa lihat di bio Instagramnya, ada link tree di sana yang bisa kalian lihat untuk bisa mendaftar gitu ya di layanan psikologi ya. Oke? Nah, tanpa lama-lama lagi teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang sangat seru. Sebelum itu, suaraku jelas ya teman-teman? Bisa dibantu nih. Nah, lama-lama kita undang pemateri kita, narasumber kita yang sangat keren hari ini. Beliau merupakan seorang dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila ya Kak ya? Iya, betul. Halo Oke, Karen. Suara saya jelas ya? Sangat jelas Kak. Terima kasih. Mbak ya, minta ini manggil Mbak nih. Mbak boleh, Cherry. boleh. Baca. Oke. Jadi teman-teman ini luar biasa ya, seorang dosen yang terlihat sangat muda, Oh, energi. Iya, Mbak, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, Apa kabarnya Mbak? Karen. Sama-sama. Alhamdulillah sehat. Karen juga sehat? Iya, di Tuhan sehat Mbak. Syukurlah. Senang Iya. banget bisa diundang ke sini. Terima kasih banget nih buat Psikologi Tanpa Nama. Iya, kami juga sangat senang Mbak bisa seorang ahli mau nih datang ke live Instagram kami gitu. Saling berbagi ilmu ya. Benar sekali. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai gitu ya Mbak, pembahasan kita hari ini karena ini cukup seru dan penting banget gitu. Jadi kemarin sempat survei sedikit, teman-teman itu ada yang mungkin mereka yang di luar psikologi tuh nggak percaya bahwa ada yang namanya kecerdasan emosi gitu. Karena di Indonesia mungkin yang mereka kenal itu ya kecerdasan itu ya intelektual, apalagi kalau beberapa orang malah orang dibilang cerdas ya kalau dia bisa matematika gitu. Bahkan cerdas kayak apa ya, dia bisa sejarah dan sebagainya itu nggak terlalu terlihat. Nah, jadi sebenarnya apa sih Mbak Cherry kecerdasan emosional itu? Oke, baik. Terima kasih Karen. Sebelumnya saya izin mau menyapa dulu nih. Ini ada guru anak saya juga. Terima kasih. Iya, ini ramai banget. Halo semuanya. Mahasiswa saya juga nih, terutama yang lagi skripsi. Kebetulan nih, mahasiswa saya nih 70% yang saya bimbing, ada 16 mahasiswa, 70%-nya tuh meneliti tentang empati. Jadi ini berada di bawah payung penelitian saya. Jadi seru banget mahasiswa bisa join di sini. Insya Allah nanti mungkin alumni-alumni juga join. Baik, menarik sekali ya Karen ya. Kita sendiri juga kalau bicara tentang kecerdasan emosi mungkin sebetulnya ada, tapi kok kayaknya nggak terlalu penting gitu ya. Yeah. Karena kalau kita lihat anak-anak kita di sekolah gitu, di kampus juga, yang ditekankan itu kan masalah nilai ya, nilai, skor, kemudian IPK gitu. Meskipun sekarang sebetulnya sudah lama kita semua meyakini hasil-hasil penelitian bahwa ternyata yang namanya nilai atau skor itu bukanlah segalanya. Banyak kasus di mana anak-anak yang memang cerdas gitu ya, remaja yang cerdas secara IQ intelektualnya tinggi gitu ya, namun ternyata ada hal-hal lain yang sebetulnya fundamental yang sangat sederhana tapi mereka nggak pahami itu. Contohnya bagaimana cara berterima kasih, bagaimana cara meminta maaf, itu kan hal yang sederhana ya, karena memang mungkin kita sendiri sebagai orang tua tidak mengajarkan itu. Contohnya nih ketika saya dengan mahasiswa saya di dalam kelas kemarin, ini contoh sederhana aja, ada kekeliruan gitu yang kami buat sebagai seorang dosen. Saya minta maaf sama mahasiswa saya. Saya bilang saya mengaku salah, saya minta maaf. Kita kompromikan bagaimana kompensasinya. Nah, jadi itu tuh yang sebetulnya kita sebagai seorang pendidik, terutama ya, karena kan namanya pendidik itu, apalagi orang tua, itu tuh harus bisa share apa yang disebut kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional itu sebetulnya adalah bagaimana cara kita bisa memahami, kemudian bagaimana kita bisa memanage emosi kita.
emosi kita sendiri dan terhadap orang lain. Nah, jadi dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi adalah orang-orang yang bisa meregulasi emosinya, mengatur emosinya. Jadi tahu ketika dia sedang dalam keadaan sensitif, sedih, marah, kecewa, dia paham bahwa oh ini loh yang namanya kecewa, misalnya gitu. Beda kecewa sama sedih tuh kecewa. Kecewa sama sedih tuh beda gitu. Jadi bahagia dengan senang itu beda gitu. Ada tingkatan-tingkatannya sebetulnya. Ya saya senang sih gitu. Tapi kan tingkatan senang itu lebih rendah dibandingkan saya bahagia gitu. Nah, jadi orang-orang yang punya kecerdasan emosional bagus itu dia paham hal-hal seperti itu. Kemudian mereka bisa juga memahami makna emosinya. Jadi artinya ketika dia sedang marah, itu sebetulnya sedang terjadi apa ya? Ketika dia misalnya berusaha untuk menghindari orang lain, sebetulnya ada apa ya dalam dirinya? Apakah memang dia yang bermasalah atau orang lain itu yang bermasalah gitu. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana. In short, in a nutshell, bahwa kecerdasan emosi itu adalah bagaimana cara kita bisa memanage emosi diri kita sendiri maupun emosi orang lain. Jadi kita tahu bagaimana menghadapi orang lain yang sedang dalam keadaan sedih, bahagia, kecewa, kita tahu gitu. Oke, jadi singkatnya memahami emosi, nggak hanya emosi diri kita, tapi juga emosi orang-orang sekitar kita. Betul, gitu. Betul Karen. Betul. Oke, lalu sekarang anaknya kecerdasan emosional itu yang disebut empati tadi nih, yang kita gaung-gaungkan. Kalau itu apa ya, Mbak, spesifiknya empati itu? Ya, jadi kalau di dalam literatur sendiri, emotional intelligence itu ditopang oleh beberapa dimensi. Jadi orang yang dikatakan cerdas emosional adalah orang yang misalnya bisa meregulasi emosi, memiliki keterampilan sosial yang baik. Nah, salah satunya nih kalau kita lihat dari literatur, kalau misalnya Goleman ya, saya pakai yang lebih populer aja lah, Goleman, karena kalau kita pakai ilmiah nanti kesannya jadi kayak kuliah gitu. Nah, jadi kalau kata Goleman, empati itu adalah salah satu dimensi yang menopang kecerdasan emosi. Nah, jadi kalau kita lihat definisi empati itu lebih spesifik dibandingkan si kecerdasan emosional ini sendiri. Empati adalah kemampuan kita untuk memahami status emosi orang lain atau apa yang dirasakan orang lain seolah-olah kita adalah dia gitu. Nah, jadi ketika kita bisa menempatkan posisi kita bahwa kita adalah dia, maka disitulah letaknya kunci berhasilnya interaksi sosial. Bagaimana seorang tua bisa mengerti tentang anaknya? Basicnya, dasarnya ada di empati. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik bersama pasangan kita atau kawan kita, kuncinya di empati. Jadi intinya kalau kita bisa memahami apa yang dia rasakan, kita bisa memahami sudut pandang dia, kita bisa merasakan emosi yang dia alami, maka kita akan bisa merespon secara tepat apa yang terjadi, apa yang seharusnya kita lakukan. Begitu, Karen. Wow, jadi itu kunci untuk berinteraksi dengan orang lain ya, dan memutuskan dalam interaksi itu harus kayak gimana. Wah. Jadi sepenting itu empati, teman-teman. Lalu tanda-tanda empati selain itu ada lagi nggak, Mbak? Maksudnya, jadi kan selain dalam hubungan, apa ya, misalnya tanda apa yang bisa kita lihat kalau, oh, ini orang empatinya bagus, itu dari apa aja ya? Atau kurang gitu? Betul. Nah, jadi kita lihat juga bahwa empati ini tadi kalau dilihat dari definisi adalah kemampuan bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain. Gimana sih caranya supaya kita tahu gitu ya, salah satu hal yang menunjukkan nih orang kayaknya empatinya bagus deh. Salah satu hal yang paling sederhana adalah kemampuan atau kemauan mendengarkan gitu. Mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Kebanyakan dari kita kan cuman mau dengerin apa yang pengen kita dengerin kan. Kayaknya tuh kita dengerin itu. Saya dengerin Karen ngomong misalnya gitu ya. Tapi saya sudah punya frame di otak saya bahwa Karen ini begini nanti akan bicara begini. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa saya orang yang less empathy, yang empatinya kurang gitu. Jadi salah satu indikator yang paling sederhana adalah kemampuan atau kemauan kita untuk mendengarkan orang lain bicara. Kemauan kita untuk memahami perasaan orang lain. Jadi kalau ada orang lain bicara, terus kita mau dengerin, even kita setuju apa nggak setuju ya, kita dengerin aja, kita dengerin dulu, kemudian kita mampu merespon gitu ya, kita nggak setuju atau setuju dengan cara yang tepat. Nah, itu menunjukkan bahwa hal sederhananya adalah itu menunjukkan kita punya empati kita bagus gitu. Wow, itu teman-teman dari mendengarkan gitu ya, dari mendengarkan dulu.
kemauan untuk mendengarkan. Betul. Oke, lalu Mbak, lebih lanjutnya lagi, lebih dalam lagi, apa sih dampak dari eh, empati ini dalam kehidupan seseorang gitu ya? Dampak yang mungkin sampai ke masa depan, bisa jadi ke anak cucunya nih bahkan. Apa dampak empati itu ke kehidupan seseorang, pribadi maupun sosial? Ya, luar biasa ya kalau kita bicara dampak empati itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, empati ini adalah kunci bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik. Entah itu kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada sahabat kita, kepada atasan kita, bawahan kita, semua orang. Keberhasilan kita untuk menjalin relationship itu ada di empati. Nah, jadi kalau ditanya apa dampaknya, artinya orang-orang yang tidak berempati kan kebalikannya tadi ya. Berarti dia itu nggak mau gitu dengerin orang lain bicara. Dia nggak mau. Kadang kita bisa bilang nggak mau karena sebetulnya empati itu, kalau saya meyakini empati itu adalah kemampuan. Artinya ketika kita bicara kemampuan itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Meskipun empati ini memang kalau kita secara literatur tahap-tahap perkembangan empati ini memang given. Semua orang punya potensi itu. Bayi itu sudah punya empati. Ketika dia ada bayi menangis, kemudian bayi ini ikut menangis, itu adalah empati yang paling dasar gitu. Nah, apakah empati itu terus berkembang? Itu tadi dia perlu dukungan-dukungan dari orang tuanya, terutama dari caregivernya gitu. Kemudian dari sekolahnya, dari peer groupnya. Jadi dia harus bisa juga mencari teman-teman yang satu frekuensi dengan dia. Nah, artinya kalau misalnya kita tidak mampu, kita tidak bisa mengembangkan kemampuan berempati ini, maka hidup kita jelas akan kacau. Kita tidak akan mungkin bisa berhasil dalam menjalin hubungan dengan pasangan kita, karena kita hanya ingin didengarkan. Sementara dia juga ingin didengarkan. Kita cuma mau dengerin apa yang kita mau denger aja gitu. Kemudian bagaimana cara kita berhubungan dengan anak kita? Terutama anak remaja misalnya ya. Kalau anak remaja ini secara literatur dinyatakan konflik tertinggi antara orang tua dan anak adalah ketika anak ini berusia remaja. Nah, bayangkan orang tua yang tidak mampu untuk memahami apa yang dirasakan atau apa yang dialami oleh anaknya, maka terus terang ketika remaja itu tadi anak ini berada dalam usia remaja, yang ada kan konflik. Nah, konflik itu akan mengakibatkan jauh dan membuat attachment itu akan makin buruk, kelekatannya makin buruk. Jadi dampaknya bisa sedemikian itu, Karen. Dan sebetulnya satu lagi nih hal lain yang paling penting adalah empati ini, hasil penelitian empati menyatakan empati ini merupakan satu hal yang sudah terpostulasi berhubungan negatif dengan perilaku kekerasan. Jadi semakin tinggi empati kita, maka kita tidak akan mampu untuk jahat sama orang lain. Entah itu namanya cyberbully, entah itu namanya cyber aggression. Intinya, kalau kita punya empati tinggi, maka kita tidak akan pernah bisa menyakiti orang lain dalam keadaan apapun. Gitu, Karen. Sangat-sangat ini ya. Mbak Ciri, aku minta izin minum air putih. Silakan, Karen. Kayaknya wow. Saya nyapa teman-teman dulu. Wow. Saya mau nangis. Saya nyapa teman-teman dulu nih di sini. Mbak ini dapat salam nih, Mbak. Mahasiswa saya. Ada alumni juga tadi. Ramai banget pasukannya. Makasih Mbak buat pasukan yang terima kasih sama-sama nih belajar. Katanya sekalian ngabuburit Mbak. Oke. Jadi dampaknya besar ya, nggak hanya ke dia aja, orang terdekatnya, bahkan bisa jadi lingkaran setan ya Mbak. Misalnya anak remaja ini dapat dampak yang buruk, hubungan dia dari orang tuanya, dia ke anaknya nanti juga akan jadi buruk gitu ya. Betul banget. Betul. Wow, ini sangat berat banget teman-teman. Iya. Kalau gitu boleh. Ini mungkin tadi belum sempat ditegasin lagi. Berarti apa sih penyebab seorang tuh kurang sama cukup empatinya? Gitu. Oh ya, oke. Pertanyaan yang sangat menarik ini. Pertama adalah jelas bahwa seperti yang saya katakan tadi, kita lahir tuh sudah punya potensi empati. Karena yang namanya empati itu adalah fakta secara ilmiah ya, bahwa ada
syaraf-syaraf kita yang memang mengatur seseorang untuk bisa berempati gitu. Nah, jadi ini udah ada nih, semua manusia udah punya potensi itu. Tapi terus kenapa ya kok dia jadi kurang berempati, jadi nggak bisa berempati gitu. Nah, pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, jelas ini ada masalah dalam pengasuhan. Nah, masalah di pengasuhan ini yang akan membuat anak nggak punya teladan untuk memeragakan bagaimana sih orang yang berempati itu. Jadi permasalahannya pasti di situ. Kemudian apalagi yang membuat kita jadi sulit berempati gitu ya? Stres. Ya, stres ini ketika seseorang berada dalam tekanan yang tinggi, maka otomatis dia akan cenderung untuk lebih fokus kepada dirinya. Dia akan sulit untuk fokus kepada kebutuhan orang lain gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau kita juga lihat lagi hal-hal sederhananya gitu, apalagi sih yang bikin seseorang nggak berempati? Salah satunya adalah mungkin ya, ini masih terus diteliti ya, karena kita nanti akan menyentuh tentang digital age nih. Salah satunya adalah apa yang dia konsumsi gitu, termasuk apa yang dikonsumsi oleh matanya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kecenderungannya adalah anak sekolah, mahasiswa dan lain-lain tuh belajar secara daring gitu ya. Belajar secara daring, kita harus perhatikan juga apa yang dikonsumsi anak-anak ini. Belajar oke, tapi perlu juga diperhatikan baik guru maupun dosen untuk terus memberikan asupan-asupan yang berkaitan dengan moralitas, hal-hal yang sederhana. Jadi asupan dia secara emosionalnya itu juga tetap diberikan. Nah, bagaimana media sosial misalnya, nanti kita akan bahas ke situ juga. Ya, ini sampai sekarang sih masih terus diteliti. Apakah memang internet di era Internet of Things ini ternyata bisa membuat empati ini menguat atau memperkecil empati. Itu hal-hal yang masih terus diteliti sih, Karen. Tapi intinya sederhana itu tadi ya, orang tua, kemudian tingkat stres, kemudian jenis kelamin juga. Karena ini menarik nih kalau jenis kelamin ini. Apa ini? Wow, karena katanya hasil penelitian tuh banyak sekali yang sudah menyatakan bahwa perempuan ini lebih berempati dibandingkan laki-laki. Namun kita juga perlu tahu bahwa perempuan ini memang dibesarkan oleh budaya yang wajib mengasihi, menyayangi gitu ya, melindungi, beda gitu sama laki-laki. Kalau laki-laki ini budayanya adalah dia harus mandiri, dia harus tangguh dan lain-lain. Nah, jadi tapi hal yang menurut saya sangat menarik adalah konsep empati ini ditemukan oleh para ilmuwan laki-laki. Menarik sekali karena ternyata para laki-laki ini bisa memformulasikan empati. Ya, empati ini sebagai feeling into, sebagai bagaimana saya bisa merasakan yang kamu rasakan. Nah, itu menarik banget gitu bagi saya. Jadi kalau kata laki-laki lebih ini, tapi ternyata itu ditemukan oleh para ilmuwan laki-laki. Kerennya di situ. Iya. Gitu, Karen. Semoga bisa menjawab pertanyaan itu. Sangat bisa menjawab. Jadi ada pola asuhan, stres, lalu apa yang dikonsumsi, jenis kelamin, dan juga media sosial gitu. Ya. Yang pasti diteliti gitu ya. Masih diteliti. Okay. By the way, teman-teman yang sangat ramai ini, terima kasih udah datang. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung ditanyain sekarang, ditulis. Nanti di waktu ada sesi tanya-jawab, akan dijawab gitu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya nih, Mbak Cherry. Karena tadi udah sempat disinggung tentang media sosial gitu. Ya. Jadi, apa sih kayak bukti nyata bahwa media sosial atau apa yang dikonsumsi anak-anak ini mempengaruhi ada tidaknya empati gitu, perkembangan empati seseorang. Betul. Nah, ini sampai sekarang masih terus diteliti nih, Karen. Ini juga mahasiswa saya yang di sini ini meneliti itu gitu. Saya sangat bersyukur makin lama tuh makin banyak gitu ya mahasiswa yang tertarik, karena kebetulan yang membawa konsep empati ke fakultas itu saya. Karena sebelum saya masuk ke Fakultas Psikologi UP itu, saya nggak tahu sih, tapi yang saya tahu adalah saya lah yang membawa konsep itu masuk ke situ. Jadi yang mengembangkan itu tuh saya. Alhamdulillah teman-teman ini sangat membantu, mendukung saya sekali gitu. Nah, jadi kita lihat dulu nih, ketika Internet of Things ini mulai masuk, nih dunia berubah. Yang tadinya semua dilakukan secara fisik gitu, ketemu, kemudian tiba-tiba jadi kita harus seperti ini gitu.
Nah, sama seperti pandemi ini kan mengubah kehidupan. Awal-awal banyak sekali literatur gitu yang mengatakan bahwa bahaya nih bahwa yang namanya internet ya aktivitas melalui gawai gitu ya komputer dan lain-lain itu bisa mengikis empati. Jadi ada salah satu nih saya baca sedikit nih dari seorang doktor ya Helen Rees penulis buku The Empathy Effect tahun 2019. Dia menyatakan bahwa kemajuan teknologi khususnya keberadaan media sosial akan mengikis potensi empati dalam diri manusia. Jadi dia ini adalah salah satu seorang pakar yang meyakini bahwa adanya internet termasuk media sosial ini akan membuat empati ini terkikis, mendegradasi empati. Nah, dia menyatakan juga setiap kali seseorang memilih untuk berkomunikasi melalui pesan teks, email, atau media sosial daripada tatap muka, maka banyak kunci neurologis untuk merasakan empati itu hilang dari pertukaran. Jadi kalau kita berkomunikasi melalui hal yang sifatnya ada medianya gitu ya, perantara gitu, dikatakan bahwa itu tuh akan mengikis empati. Nah, jadi dikatakan oleh si Helen Rees ini, oleh Dr. Rees ini bahwa supaya kita nih bisa berempati, maka kita perlu komunikasi yang melibatkan kontak mata. Kita bisa memperhatikan suara, ekspresi, isyarat. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi bahasa tubuh seseorang. Sehingga banyak akhirnya pakar juga yang setuju bahwa wah gawat nih empati ini di era Internet of Things ini pasti akan pudar. Nah, bahaya banget ya jadinya. Nah, kemudian itu tapi terbantahkan oleh hasil-hasil penelitian yang current research, penelitian terbaru. Kalau saya menyatakan begini, sebagai seorang ilmuwan ya, kalau misalnya ditanya pendapat Mbak Cherry gimana? Saya menyatakan bahwa dunia ini sudah berubah. Kita harus bisa mengikuti perubahan itu. Jadi kalau kita menganggap empati ini akan terkikis dengan era seperti ini, ya kemudian kita nggak akan melakukan apapun. Jadi terimalah perubahan ini, kemudian kita sama-sama melihat bagaimana di dunia yang seperti ini, empati ini akan terus berkembang. Nah, alhamdulillah ini hasil-hasil penelitian termasuk hasil penelitian saya dengan mahasiswa-mahasiswa saya menyatakan hal yang sama gitu. Jadi sebagai contoh nih, kalau tadi pertanyaannya apakah media sosial ini akan mengikis empati seseorang? Nah, hasil survei, saya masuk ke yang lebih internasional ya. Hasil survei di beberapa penelitian internasional ya, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, banyak sekali yang menyatakan bahwa adanya media sosial ini ternyata memberikan pengalaman yang positif, terutama pada remaja. Mereka tuh lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian mereka itu juga memiliki akses untuk mendapat teman yang lebih banyak di berbagai belahan dunia gitu ya. Mencari orang-orang yang sesuai dengan frekuensi atau komunitasnya. Dan media sosial itu juga dijadikan ajang untuk campaign mengenai empati. Ya, bagaimana kita bisa, ayo kita donasi misalnya, ayo kita share mengenai bagaimana penggunaan prokes yang sehat, misalnya seperti itu. Nah, jadi di situ dinyatakan bahwa media sosial ini punya efek positif kok gitu. Ternyata bisa dijadikan ajang campaign. Nah, kemudian hal yang menarik lagi, ini ada mahasiswa saya juga nih yang neliti tentang lansia gitu ya, untuk melihat salah satunya saya ingin tahu juga apakah lansia itu empatinya karena usianya semakin bertambah ya, adakah penurunan atau tidak. Nah, itu masih kita sama-sama lihat. Tapi ada satu penelitian yang menyatakan dengan adanya media sosial, terutama Facebook, mungkin Karen bisa, kalau ibu saya tuh udah lansia, dia mainnya Facebook gitu. Nggak tahu ya. Jadi katanya orang-orang yang sudah di dewasa akhir itu tergabungnya di Facebook. Nah, jadi di situ dinyatakan bahwa hasil penelitian itu mengatakan orang-orang yang para lansia yang tergabung di Facebook itu mendapatkan dukungan sosial yang lebih besar gitu. Ada support system yang lebih besar yang tadinya nggak dia dapatkan. Jadi bisa dilihat, artinya ya kalau kita simpulkan gitu sementara ya dari sisi yang positif, ternyata media sosial ini tidak melulu dinyatakan bahwa ini menjadi tempat cybercrime gitu. Cyberbully, cyber aggression, membuat adiksi internet. Nah, itu banyak faktor-faktor nanti yang perlu dibahas gitu, memediasi kan, memoderatori, tapi intinya banyak sekali sisi positif yang kita bisa lihat dari internet ini. Hanya
Yang perlu diperhatikan adalah pengawalan ya, pemantauan, terutama pada anak-anak. Nah, nanti kalau udah remaja beda lagi, nanti kalau dewasa beda lagi. Gitu, Karen. Oke, wow. Jadi so-so ya, yang berpihak pada empati itu Ya. sosial media adalah media yang bagus untuk meningkatkan empati ada, tapi yang enggak juga ada karena kurangnya Ya, kontak betul. mata, misalnya bahasa tubuh dan sebagainya itu kurang diperhatikan. Jadi masih kayak gitu ya teman-teman hasil penelitian ya. Terus kalau gitu Kak atau Mbak salah nih. Mbak yang lebih mungkin kita langsung ke kasus-kasus gitu ya. Karena Mbak ini kan orang perkembangan gitu, mungkin bisa membandingkan Betul, betul, betul. apakah gitu teman-teman atau anak muda zaman sekarang ini empatinya tuh lebih lebih kurang atau dibandingkan yang orang-orang zaman dulu gitu. Apakah ada pembuktian atau misalnya ada yang terlihat seperti itu? Ya. Atau bentuknya saja Ada, yang berbeda? ya, menarik nih, Karen. Kalau kita bicara secara umum ya, orang tua tuh selalu menganggap begitu gitu. Karena antara orang tua dan remaja itu selalu ada yang namanya gap generasi gitu. Generasi gap. Yes. Sehingga dia melihat, kok anakku nggak sama ya sama aku dulu gitu. Nah, tapi di sini perlu kita pahami bahwa kita memang tidak bisa menyamakan antar generasi. Mereka punya caranya sendiri untuk melihat dunia. Nah, Yes. di sini yang perlunya kita bijak sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, untuk bisa memahami bagaimana anak-anak ini, remaja-remaja ini, menunjukkan empatinya dengan cara yang berbeda. Nah, kalau dulu empati itu mungkin lebih digambarkan dengan hal-hal yang sifatnya itu tadi ya, konkret ya. Misalnya seperti kita ngebantuin temen ngerjain PR, atau misalnya kita bantuin, pokoknya membantu secara nyata. Nah, itu tadi ada yang tanya juga tuh yang sifat apa, yang altruis tadi apa beda dengan altruis ya. Intinya sebelum ke altruis tuh kita empati dulu. Jadi altruis itu nanti adalah apa namanya, outputnya. Tapi kemampuan kita memahami perasaan orang lain tuh begitu. Nah, biasanya tuh kalau dulu kan selalu ada tatap muka, maka kita akan ketika orang tua bicara gitu sama kita, kita dengerin. Kita nggak boleh. Nah, itu adalah bentuk di mana kita menunjukkan bahwa saya mendengarkan. Nah, kalau anak zaman sekarang enggak. Orang tua ngomong dia jawab. Orang tua bicara dia jawab. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu bukan namanya dia nggak sopan, tapi dia di situ berusaha untuk menjelaskan berdasarkan sudut pandang dia. Hanya yang perlu diperhatikan adalah caranya, ya. Itu juga saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kalian boleh loh protes, kalian boleh loh kalau misalnya saya salah, kalian tuh tegur gitu. Tapi caranya, karena saya salah, saya juga tidak akan menegur dengan cara mempermalukan kalian di depan kelas. Tapi kalau misalnya, itu juga yang saya ingin bahwa Anda belajar. Ketika Anda misalnya ingin mengkritik saya, misalnya, Mbak itu teorinya udah kelamaan, itu literaturnya udah kelamaan, ada yang lebih baru loh. Nah, itu coba tekankan juga, empati itu adalah the way you deliver the message. Cara kamu mengkomunikasikannya pada saya. Nah, itu sih sebetulnya. Jadi kalau orang dulu tuh mungkin kalau kita ngomong tuh dengerin gitu kan, bahwa oh itu adalah bentuk bahwa dia menghargai, dia berusaha untuk mencermati apa yang kita katakan, dia menerima. Nah kalau anak zaman sekarang tuh dia nggak terima gitu, dia pasti akan ngomong. Itu yang kita orang tua tuh kalau nggak ngerti pasti bilang wah ini anaknya nggak sopan banget, nggak sopan, nggak apa namanya, nggak tahu etika. Nah itu yang sebetulnya kita harus sebagai orang tua tuh harus bisa belajar juga memahami sudut pandang anak. Wow, oke. Terima kasih Mbak Jerry jawabannya. Jadi itu ya teman-teman, di sini bentuknya berbeda, tapi way we deliver itu sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat penting. Ada cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelum kita bahas pertanyaan, kita bahas itu teman-teman. Ini Mbak, ada kasus-kasus aku juga sering lihat, teman-teman mungkin juga sering banget lihat di sosial media zaman sekarang yang sudah terbuka, sering banget melihat hate comment yang sangat-sangat apa ya luar biasa sih, luar biasa apa ya, kasar banget. Mungkin kita bilang di KKI kasusnya Yuni Sara juga tuh, bahkan sampai ke seksualitas juga sih kalau saya lihat gitu. Betul. Itu bagaimana body ya, Mbak? shaming ya, bisa jadi body shaming Yes. gitu ya. Body shaming. Kalau dilihat dari sisi empati bagaimana Mbak?
Ini kita tuh sebagai kebetulan karena memang ini adalah bidang yang saya tekuni gitu. Saya jadi punya sudut pandang sendiri ya. Yang menarik ini saya contohkan dulu. Kemarin mahasiswa saya ini di kelas psikologi remaja itu kita membahas current issues tentang remaja. Salah satunya itu cyberbully, kemudian tentang body shaming dan lain-lain. Nah, salah satu mahasiswa saya di beberapa topik itu, di salah satu topik itu dia bertanya, bagaimana cara kita supaya menghukum netizen gitu ya, memberikan hukuman netizen yang masih di bawah umur, yang nggak bisa terkena undang-undang itu, undang-undang ITE itu, supaya tuh jera, nggak berkomentar negatif atau memberikan hate comments gitu. Nah, ini menarik sekali nih, saya lihat mahasiswa saya bisa bertanya hal tersebut. Saya bilang gini, kalau saya meyakini gitu ya, karena saya bukan mungkin nggak cenderung ke behavioristik gitu ya. Saya meyakini bahwa hukuman itu tidak selalu menimbulkan hasil seperti yang kita inginkan. Tidak selalu mengubah perilaku, terutama perilaku-perilaku yang sifatnya moralitas, karakter. Nah, tidak adil bagi orang-orang anak-anak ini ya, remaja-remaja ini, ketika dia melakukan hate comments dan lain-lain, kemudian dihukum. Karena kita sendiri juga tidak pernah, anak-anak ini tidak pernah mungkin menerima pendidikan etika. Bagaimana cara beretika di media sosial. Mungkin dia, orang tuanya kan juga nggak tahu ya. Orang tuanya mungkin nggak main medsos, gitu. Belum eranya. Sehingga kita tuh kayak harus trial and error sendiri. Sehingga muncullah hate comment seperti itu. Memang sih bagus, ada beberapa contoh yang ini ditangkap supaya orang-orang yang lain jera, supaya jadi model. Namun perlu dipikirkan loh, bahwa nggak melulu hanya itu, tapi perlu ada satu pendidikan yang komprehensif supaya netizen kita nih, yang katanya paling tidak sopan se-Asia Tenggara, itu benar kan, kalau katanya hasil survei itu kan, dari DCI itu bisa kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang nyata, yaitu nyatanya tuh di dunia virtual itu loh. Nah, jadi kalau kita lihat sendiri, pandangan saya tuh, ya itu tadi, kita harus fair ya, Karen. Artinya, banyak loh anak-anak yang berasal dari keluarga disfungsi, yang orang tuanya juga nggak tahu caranya main media sosial. Mungkin taunya cuman, lihat artis ini, tapi caranya bersikap, berperilaku, bagaimana caranya bertutur di media sosial, mereka juga nggak pernah mendapatkan itu. Sehingga perlunya kerjasama yang baik antara yaitu pihak sekolah, ya pemerintah dan lain-lain supaya semuanya tuh lebih terintegrasi. Jadi terus terang saya miris kalau ada baca-baca hate comments tuh, ya empati kita juga bekerja ya. Kita juga pasti di awal, ya ampun kok sampai begini banget sih, kenal aja enggak sampai dia ngurusin hidup orang lain sebegitunya. Kayak kan kebanyakan orang bilang kayak hidupnya udah beres aja. Dia komentar ke orang lain. Tapi itulah yang jadi perhatian kita bersama ya, bahwa kita nggak bisa loh membenahi itu hanya di hulu saja atau di hilir saja, tapi betul-betul harus ada satu pendidikan yang komprehensif supaya netizen kita yang didominasi ya remaja dan orang dewasa awal ini paham dan bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Oke. Jadi penyebabnya salah satunya karena di anak-anak ini nggak pernah diajarin, ini trial and error. Lalu kita, upaya yang bisa dilakukan adalah pendidikan yang komprehensif gitu ya. Betul. Oke, Mbak. Kita mungkin akan sebelum kita ke cara mengembangkan dan melatih empati gitu. Sebelum itu mungkin kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi, karena seperti itu masih real. Iya. Mungkin boleh dipertegas, Mbak, tadi yang perbedaan altruis dengan empati. Mungkin altruisme itu apa dulu gitu, mungkin dibantuin dijelasin gitu. Iya, altruis itu merupakan tindakan membantu orang lain tanpa pamrih ya, sederhananya seperti itu. Nah, jadi sebelum kita bisa melakukan hal itu sampai kepada perilaku tersebut, gimana sih caranya membantu orang tanpa pamrih? Karena kan kalau dilihat sekarang ya, kayaknya tuh orang-orang tuh
kebanyakan ya kalau kita lihat tuh kalau di media sosial lah. Nah itu sempat jadi perdebatan ya. Saya tahu ada beberapa pakar yang kayaknya protes keras gitu bahwa kebaikan itu nggak harus ditunjukkan secara jor-joran. Kebaikan itu ya kalau yang satu tangan memberi ya yang itu ya jangan menunjukkan. Nah, sekarang kan yang konteks yang sering terjadi adalah kebaikan itu dipaparkan secara terang-terangan, entah itu dia memberi donasi lah ya dan lain-lain. Nah itu sih tergantung bagaimana kita bisa memahami itu. Nah jadi sebelum kita bisa membantu orang lain tanpa pamrih, maka jelas kunci atau dasarnya adalah empati. Sebagai contoh hal yang sederhana nih, ketika kita mengetahui ada seseorang yang butuh sekali bantuan, kita empati kita akan bekerja dan empati kita akan menyatakan demikian, oh begitu ya ternyata betapa sakitnya perasaan seorang tua yang nggak bisa bayar sekolah anaknya, misalnya gitu. Empati kita bekerja, kita bisa merasakan seolah-olah kita ada di posisinya. Nah, kalau kita bisa memahami itu, maka akan muncullah respon yang tepat. Salah satunya adalah respon untuk membantu. Nah, disinilah tadi yang dikatakan altruism itu membantu tanpa pamrih. Kalau empati kita makin tinggi, artinya kita bisa merespon ataupun memberikan bantuan itu, entah apapun itu ya, sesuai dengan kemampuan kita pasti ya. Di situ jelas kita sudah cukup senang gitu, sudah cukup bahagia ketika melihat orang yang kita bantu itu tercukupi. Nah, jadi dasarnya dari situ. Makin tinggi empati itu, maka kemauan kita untuk berbuat baik, menolong sesama tanpa pamrih itu akan makin besar. Nah, penelitian menyatakan demikian. Oke, jadi ada empati di balik altruis gitu ya. Jadi yang betul, awalnya memang harus empati dulu. Betul. Empati dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi menjawab ya, Mas Raya _Putra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abina _Nabil. Assalamualaikum, menarik banget. Mohon bertanya Mbak Cherry, empati yang paling kuat dan cepat apakah anak mendapatkannya dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan luar? Dari lingkungan rumah atau dari lingkungan luar gitu misalnya. Okay. Gimana? Terima kasih nih Mr. Adit. Jadi tentu saja ya yang paling kuat itu memang dasarnya dari keluarga. Jadi kalau saya baca nih, mungkin para guru termasuk dosen-dosen yang punya bidang mendalami bidang karakter. Ada salah satu bukunya Thomas Licona menyatakan begini. Usaha di sekolah ya tanpa dukungan dari rumah itu sangat sulit. Jadi seberapa hebatnya sekolah berusaha untuk mendidik anak-anak ini ya secara karakter, itu akan sangat sulit ketika dia pulang ke rumah, orang tuanya menganggap itu tidak penting. Jadi kembali lagi pertanyaan tadi adalah kalau ditanya mana nih yang paling penting, tentu saja dari rumah. Karena kalau sudah dasarnya dari rumah, maka mengkomunikasikan dengan guru ataupun ketika guru memberikan pesan-pesan tertentu kepada anak, itu akan lebih mudah terserap. Nah, cuma memang akan jadi tugas berat sekolah ketika rumah tidak mengakomodasi itu. Ketika rumah tidak memberikan itu. Ini sekolah berat nih. Ditambah lagi mungkin, kan nggak semua sekolah tuh punya program-program atau punya visi yang seperti itu ya. Jadi banyak sekolah kita nih normatif aja lah kita bilang ya, even di kampus, bahwa yang ditekankan adalah lebih kepada nilai-nilai, bukan kepada attitude, kepada sikap, kepada karakternya gitu. Ya, tadi sih kalau untuk menjawab pertanyaannya, tentu saja dari rumah yang lebih kuat dan lebih mudah. Karena satu lagi, kenapa lebih mudah dari keluarga? Karena yang punya ikatan emosi dengan anak itu hanya orang tua di keluarga. Guru nggak punya ikatan emosi, dosen nggak punya ikatan emosi, ikatan emosinya dibangun. Tapi kalau orang tua itu memang sudah ada. Jadi sama seperti hasil penelitian mengenai attachment ibu dan anak, ya itu sudah jelas bahwa anak itu akan otomatis lekat kepada ibu ataupun ayahnya. Gitu.
Oke, menjawab ya, Mister. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari oc.truth. Izin bertanya Mbak, bagaimana sih menurut Mbak dengan beberapa orang memberi dengan tangan kanan, lalu tangan kirinya memegang HP untuk diupload di sosmed? Oh, ya. Sedangkan mungkin perasaan orang yang menerima tersinggung. Apakah empati orang yang memberi itu rendah? Gitu. Jadi Ya, seperti itu. terima kasih nih Ruth nih, ini mahasiswa saya juga nih. Ada istilah-istilah ya, konstruk-konstruk baru dalam psikologi sekarang yang diteliti itu seperti selain adiksi internet ya, itu ada yang namanya pubbing, kemudian fear of missing out, gitu ya, itu lagi booming lah. Nah jadi kalau kita lihat konteks itu tadi, fenomena itu tadi lebih tepat ke arah yang pubbing. Sibuk untuk mendokumentasikan gitu ya, sibuk untuk mendokumentasikan dan kemudian menguploadnya. Tapi tapi tidak melulu seperti itu, karena kita harus lihat sekarang bahwa perilaku-perilaku seperti itu ya, perilaku seperti itu tuh cenderung mudah terjadi karena memang semua anak tuh asik dengan gadgetnya, nggak pernah lepas dari gadgetnya. Tapi ya kembali lagi, Ruth, ketika itu tadi yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya yang altruism itu, ada memang orang-orang yang sifatnya mendokumentasikan sesuatu, kemudian dipublish dengan harapan agar orang-orang lain memahami itu, bisa melihat, dan kemudian bisa memberikan bantuan. Nah, itu kan sifatnya positif ya, campaign seperti itu. Tapi kan ada etika. Jadi misalnya sebelum kita mau mempublish itu, sebaiknya kita bertanya kepada orang tersebut yang kita foto tadi, nyaman nggak kalau misalnya kita publish nih, tujuannya membantu. Tapi kalau orang tersebut bilang enggak lah, kayaknya saya sih mendingan begini aja gitu, kalau ada yang mau bantu silahkan, tapi ya udah nggak usah dipublish. Nah itu loh yang namanya etika tadi. Artinya itu sangat erat kaitannya dengan empati. Kenapa? Karena kita tidak jadi ketika kita berempati, maka sebelum kita bertindak kita berpikir dulu. Kita merenung dulu. Kita mencoba memahami kalau saya jadi dia seolah-olah seperti apa ya kira-kira. Ya harusnya ya saya bertanya dulu, nyaman nggak kalau misalnya ini mau saya publish. Kalau dia bilang enggak ya nggak usah. Tapi kalau misalnya dia bilang ya nggak apa-apa, karena ada juga kan orang-orangnya nggak bermasalah kan dirinya dipublish seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Tapi kita sudah memenuhi etika atas dasar kepemilikan empati itu tadi. Oke. Berarti saya dapat highlight sedikit gitu. Berarti empati ini terkait erat dengan moralitas ya, Mbak? Banget. Banget. Ya mungkin kasusnya yang dikasih tahu Mbak Ruth itu juga yang lagi akhir-akhir kemarin-kemarin sempat booming kan, yang prank-prank ngasih makan ke tukang sampah atau apa yang tersedia di dalamnya nggak ada, sepertinya itu ya. Benar. Tapi kalau kita lihat juga di media sosial, saya ada nih kawan saya ya, kebetulan usianya lebih tua. Dia bilang begini, ya usianya di atas 50-an lah. Dia si bapak ini bilang sama saya, tapi saya salut loh ngelihat anak-anak muda sekarang. Ini dari perspektif dia ya, kalau kita lihat. Mereka itu kayak ketika anak-anak muda ini bisa loh menunjukkan empatinya dengan cara itu tadi. Ada orang yang perlu bantuan, terus mereka publish gitu kan, tadi TikTok, tadi mana gitu kan, di media sosial, pokoknya di media sosial. Kemudian yang lain itu memberikan pendapat atau bahkan rame-rame juga ikut membantu. Nah, jadi memang ada perbedaan pendapat nih di sini. Ada orang yang menganggap itu nggak apa-apa, bagus kok buat menolong. Cuma sebagian yang lain tadi, ngapain sih bantu-bantu kok, ngebantu orang kok harus dipublikasikan, kemudian orangnya juga dipampang, kan kasihan, kan bisa aja dia malu. Jadi daripada kita terjebak dalam situasi itu, ya penuhi etika itu tadi pertama. Apapun yang kita mau lakukan, apabila itu menyangkut hidup orang lain, ya kita harus minta izin sama dia. Jadi jangan langsung kita pikir perversi kita. Makanya empati itu adalah bagaimana kita bisa memahami apa yang dia rasakan. Karena itu kalau kita nggak tahu nih, ya tanya gitu. Kalau kita nggak tahu, daripada kita salah, ya kita mending tanya aja secara langsung. Oke. Gitu, Karen. Iya, terima kasih Mbak. Sudah menjawab ya Mbak Ruth. Selanjutnya ada pertanyaan lagi
dari kupon es krim. Wow. Assalamualaikum, selamat sore. Was- Ya, izin bertanya Mbak Cherry, jika empati ini memiliki kategori, maka kira-kira kategori empati yang seperti apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, terlebih untuk anak? Terima kasih. Oke. Wah, ini keren nih pertanyaannya nih. Jadi Mas atau Mbak, saya nggak tahu tadi nih. Mau es krim gitu Mas ya? atau Mbak, terima kasih atas jawaban. Jadi saya puasa-puasa, jadi saya langsung haus. Dengar kata es krim, asosiasi ya. Ada tahap. Nah, jadi kalau empati yang berkembang pada anak-anak itu adalah empati yang sifatnya lebih dasar, adalah kemampuan dia untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika dia sudah remaja sampai ke dewasa, maka empatinya berkembang lebih dalam, yaitu kemampuan empati kognitif. Kemampuan kita untuk memahami apa sudut pandang orang lain, apa yang dipikirkan orang lain. Jadi empati itu adalah kemampuan kita untuk membaca, even membaca pesan yang tidak terucap. Itu tadi katanya si dokter Reis tadi, kita melihat dari intonasi, mendengarkan intonasi dari wajah dan sebagainya. Nah, kalau bagaimana kita mengembangkan empati mana nih yang harus dikembangkan pada anak? Yaitu tadi, kita menguatkan bagaimana kemampuan dia untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain itu makin kuat. Nah, kalau dia sudah kuat di situ, maka akan muncul empati berikutnya, empati kognitif, kemampuan dia untuk membaca sudut pandang orang lain. Nah, mungkin nanti kita akan ngebahas caranya kayak gimana. Nah, nanti tuh akan relate ke nanti pertanyaan Karen selanjutnya nih kayaknya. Yaitu bagaimana bisa mengasah itu tadi gitu. Mungkin saya jawab aja langsung sekarang ya Karen ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa, kan tadi jadi jawabannya adalah kita lebih bisa mengasah untuk anak-anak, usia anak-anak adalah kemampuan dia untuk memahami perasaan orang lain, terutama perasaan orang yang dekat sama dia ya, orang-orang dekat dulu, orang tuanya, kakek neneknya, saudaranya gitu. Baru kemudian kepada orang-orang yang lebih umum. Nah, bagaimana cara kita melatih itu? Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita bisa nih di banyak sekali penelitian ya. Dasar pertama kali bagaimana kita bisa melatih empati adalah kita melatih bahasa emosi. Jadi kita perkenalkan anak-anak itu ada bahasa-bahasa emosi yang berbeda. Kayak tadi saya bilang, sedih tuh beda loh sama kecewa. Gitu ya. Kecewa tuh beda loh sama terpukul. Bahagia tuh beda sama senang. Kita berikan dia pengenalan ada perbedaan bahasa emosi. Nah, setelah itu kemudian kita latih. Kita berikan rumus kepada mereka di dalam setiap situasi adalah rumus perasaan plus kebutuhan. Contohnya, kalau ketika yang sederhana aja, misalnya ini ibunya lagi jalan-jalan sama anaknya gitu kan, terus di mall gitu, jalan-jalan di mall, ngelihat ada anak kecil yang lagi nangis, ya kan? Itu kan sederhana, setiap hari bisa dilihat atau di TV dan lain. Ibunya tanya sama anaknya, anak itu kenapa gitu kan? Nangis, anaknya tanya gitu. Oke. Kalau menurut kamu perasaan anak itu gimana ya? Nah, anak itu akan belajar. Nangis biasanya perasaannya adalah sedih. Ya kan? Itu bahasa yang paling sederhana nih. Atau marah ya. Kalau kita bahasa emosi dasar anak itu kan sedih, marah, jijik, takut gitu. Ambil aja ketika anak bilang, dia lagi sedih, Ma. Udah nih, udah ada perasaan. Anak ini mengenal perasaan. Kemudian yang kedua, kita tanya lagi, menurut kamu, gimana ya caranya supaya dia nggak sedih lagi? Gimana ya caranya supaya dia nggak nangis lagi? Nah, kita di situ ajak anak untuk bisa memberikan solusi. Meskipun mungkin solusinya masih versi dia. Dia akan berpikir, kalau aku biasanya, kalau aku lagi sedih, supaya aku nggak nangis lagi nih, biasanya aku dibeliin mainan, misalnya gitu. Atau aku biasa dibeliin es krim. Nah, anak nanti akan mengasosiasikannya ke situ. Kayaknya beliin es krim deh, Mah. Gitu kan. Nah, itu adalah dasar-dasar ketika anak itu berusaha untuk memberikan solusi, meskipun solusinya masih versi dia, nggak apa-apa. Nanti makin lama akan makin berkembang. Jadi itu yang sederhana, ada rumus gitu ya, rumus perasaan plus kebutuhan tadi. Itu bisa dilakukan saat orang tua lagi nonton, bareng anaknya nonton film, atau anaknya lagi main game, orang tuanya
nemenin gitu kan, atau sambil belajar dan lain-lain. Sederhana kan ya Karen ya, kalau seperti itu ya Benar. menurut saya sih. Ya, perasaan plus kebutuhan ya, dikenalkan, diberi Betul, betul, stimulus biar betul. dia berkembang gitu. Oke. Benar-benar. Jadi itu untuk anak. Kalau sekarang untuk remaja, pemuda, dan mungkin selanjutnya, gimana ya Mbak cara melatih mengasahnya gitu? Ya, dah. Kalau pemuda, kalau sebetulnya remaja ini kalau dia itu tadi ya, semuanya berjalan secara apa? Stabil ya, punya keluarga yang fungsional gitu ya, berfungsi dengan positif, kemudian peer groupnya bagus. Saya pikir itu nggak ada masalah ya, karena support sistemnya sudah bagus. Namun memang kalau untuk remaja-remaja yang less support, yang masih kurang memiliki support system yang bagus, artinya eh, yang pertama kita masih bisa menggunakan rumusan itu ya sebagai teman gitu, misalnya sahabat, sebagai sahabat kita bisa, tapi kita juga perlu mewadahi ya, memberikan mereka wadah untuk bisa mengaplikasikan apa yang namanya empati tadi. Makanya sederhananya kan kayak kalau di kampus kan anak-anak tergabung di komunitas ya kan, komunitas misalnya peduli komunitas peduli autis misalnya seperti itu, atau komunitas yang memang tugasnya peduli di pendidikan. Nah, jadi komunitas-komunitas seperti itu perlu diperhatikan program kerjanya. Nah, program kerjanya ini betul-betul harus punya visi memang yang visinya tuh betul-betul ada di kata kunci empati tadi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah supaya kita bisa membantu orang lain untuk lebih baik lagi. Nah, supaya kita bisa bantu orang lain dengan lebih baik, artinya kita harus memahami kebutuhan dia. Kita harus bisa memahami apa yang dia pikirkan. Kita harus memahami bagaimana perasaannya. Contohnya komunitas yang bergerak di pendidikan bagi kaum marginal, misalnya gitu ya, anak-anak kaum marginal. Nah, kebanyakan kan kebanyakan nih kalau yang saya lihat ya, mungkin programnya lebih ke calistung ya, baca, tulis, ngitung. Tapi teman-teman perlu tahu, anak-anak sekarang nggak diajarin baca, tulis, ngitung gitu secara formal nih. Banyak loh yang udah bisa baca, tulis sendiri. Contohnya ponakan saya nih TK 0 besar. Jadi selama pandemi ini kan dia berarti di rumah. Sehingga kalau dibilang antara sekolah nggak sekolah tuh ya in between lah. Tiba-tiba bisa baca sendiri. Bacanya juga langsung baca bahasa Inggris. Kita nggak diajarin. Dan gurunya juga nggak ngajarin itu. Karena kan memang nggak sekolah gitu. Nah, jadi perlu itu yang dilihat, programnya itu bukan cuma sekedar itu tadi, hal-hal yang memang sifatnya berkaitan dengan inteligensi ya, IQ, skor nilai, tapi lebih kepada yang itu tadi, kebutuhan-kebutuhan dasar yang berkaitan dengan emosi ya. Bagaimana kita nih bisa, mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik ini mengajarkan life skill kepada anak-anak ini. Gimana sih caranya supaya bisa bicara dengan santun? Gimana sih caranya bisa saling menghormati sama teman, sama orang yang lebih tua, begitu-gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Nah, wadah atau komunitas seperti itu yang punya ruh empati itu, insya Allah akan sangat membantu banget, akan lebih mudah ya, karena peer kan ya, mahasiswa, remaja ini kan lebih kepada peernya ya, itu akan lebih mudah sekali untuk mengembangkan empati yang tadinya masih, ya itu tadi ya, kembang kempis itu tadi. Gitu Karen. Oke, jadi perlu wadah yang pakai rumus tadi, perasaan plus kebutuhan. Betul. Terus yang punya ruh empati, artinya responsif gitu untuk mengembangkan empati. Oke Mbak, mungkin karena ini nggak ada pertanyaan lagi, aku mau nanya mungkin yang agak-agak aneh nih pertanyaannya. Maksudnya agak-agak beda dari yang tadi semuanya, adalah pertanyaan gini, apakah ada orang yang, apakah kelebihan empati itu ada gitu loh, kelebihan empati yang itu membawa dampak buruk gitu, karena saya lihat kan tadi kan bisa diukur dan sebagainya gitu. Apakah misalnya kamu nih terlalu baik atau apa, itu kan ada sering kita dengar gitu, apakah itu ada gitu? Iya, jadi kalau kita lihat pada definisi empati tadi, definisi empati adalah kemampuan memahami perasaan atau status emosi orang lain, kemampuan bisa share emosi dengan orang lain. Jadi di situ memang harus sesuatu yang sifatnya balance, ya. Kita memahami orang lain, kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan itu harus akurat, tepat, nggak lebih, nggak kurang. Jadi kalau dia berlebihan,
yaitu ada banyak penelitian yang menyatakan secara klinis ya, sisi gelap empati lah, apa gitu. Namun sebagai seorang peneliti di bidang empati, saya meyakini empati itu adalah penyeimbang. Jadi kalau kita punya empati, artinya sudah seimbang antara afektif dan kognitif itu, nggak lebih. Karena Karen, hasil penelitian itu menyatakan begini juga. Kalau bagi anak-anak atau remaja, even orang dewasa gitu ya, saya remaja deh. Remaja yang empati kognitifnya tinggi, tapi empati afektifnya rendah. Jadi remaja yang mampu memahami sudut pandang orang lain, tapi kurang mampu merasakan perasaan orang lain, maka kecenderungan dia akan menjadi pembuli. Pembuli itu bisa melihat targetnya dengan appropriate, dengan tepat. Nah, tapi kemampuan dia untuk merasakan kesedihan orang lain nggak ada atau kurang. Makanya dia tahu targetnya ini kayaknya bisa dibully nih si A, si B, si C. Nah itu kan kemampuan kognitif, empati kognitif dia kan. Dia mampu membaca situasi. Kenapa dia tega membuli, tega menyakiti? Karena kemampuan dia untuk memahami apa yang dirasakan korban itu nggak ada atau kurang. Artinya kalau tadi pertanyaannya itu sangat menarik ya pertanyaannya ya. Kelebihan atau kekurangan. So it is not empathy. Artinya itu bukan empathy. Berarti kita harus mencari terminologi yang beda gitu, yang lain. Karena itu yang saya yakini, yang saya pelajari bahwa empati itu dia harus seimbang antara kognitif dan afektif. Gitu. Oke, sangat menjawab sekali Mbak Cherry. Makasih. Sama-sama. Oke. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau tanya lagi nih sebelum kita tutup? Jadi tadi terakhir dibilang bahwa empati itu penyeimbang, jadi nggak mungkin empati ini salah sebenarnya. Kalau itu salah, bisa jadi itu bukan empati gitu ya. Betul. Oke, bagaimana teman-teman? Apa udah lemes ini mau buka puasa? Teman-teman lagi sibuk mau nyiapin takjil. Iya, Mana sibuk nyiapin takjil kayaknya. Iya. Oke. Kalau gitu teman-teman, aku tutup hari ini. Terima kasih banyak, terutama buat Mbak Cherry. Sangat-sangat informatif, berguna, insightful, apalah kata-kata yang bagus itu semuanya. Makasih banyak Mbak Cherry dan semua pasukannya, Mbak Mas, Mister, Mrs. Hari ini sudah mau gabung di sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kita dan bukan hanya kita tapi generasi ke depan gitu. Amin. Jadi ditunggu nih teman-teman karya-karyanya buat mendongkrak empati bangsa gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Karen. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Saya tutup ya teman-teman. Dadah. Dah.